I have my second review, guys. Let's just follow me today. I am in the middle of searching plastic map for my document. Why I'm so stupid and not prepared in advance. I think I'm well prepared. Let's just try our best to do our second review. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Salah satu peserta rangkaian tugas akhir 2022-2023 semester genap, serta progres tugas akhir saya yang berjudul Tujuan serta manfaat penelitian, kemudian akan diakhiri dengan kesimpulan dan pemaparan rencana penelitian berikutnya. Setelah isu ini naik dan menjadi prioritas utama industri tekstil, eksplorasi fiksasi pewarna jelawe, mordan yang memberikan efek perubahan warna ini, penelitian tersebut berhasil membuktikan dua potensi terbesar peneliti mencapai pada kesimpulan mengenai tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu bermula dari fenomena dalam pewarnaan kain yang melibatkan pewarna alam dan mordan yang menghasilkan perubahan warna. Gitu loh, ini beda kan? Mau coba tanya? Ya boleh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji, Ibu pembimbing. Saya Maria Fiani dan Putri Prajanto, salah satu peserta rangkaian tugas akhir 2022-2023 semester genap. Hari ini saya akan memaparkan tentang topik serta progres tugas akhir saya yang berjudul eksplorasi mordan tunjung dengan pewarna tegeran Cederania javanensis untuk menghasilkan turunan warna baru. Hari ini saya akan memaparkan mengenai latar belakang penelitian, fenomena dan urgensi yang terdapat dalam topik ini, tujuan serta manfaat penelitian, batasan penelitian yang mengarahkan penelitian ini pada suatu bentuk kerangka penelitian, hingga metode dan progres yang telah dilalui. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan rencana pemaparan penelitian berikutnya. Tren pewarna alam membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pewarnaan bahan tekstil. Setelah isu ini naik dan menjadi prioritas utama industri tekstil, muncullah penelitian mengenai pewarna alam dan salah satunya adalah penelitian oleh Gina Shobira Takao pada tahun 2020 berjudul Eksplorasi Fiksasi Pewarna Jelawe, Tegeran, dan Tini diaplikasikan pada motif dengan teknik cat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses pewarnaan bahan tekstil mendapat pengaruh yang signifikan oleh mordan yang digunakan, khususnya pada warna yang dihasilkan. Mordan yang memberikan efek perubahan warna ini membawa penelitian tersebut sampai kepada pengembangan motif berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Kemudian dari hasil akhir penelitian tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa motif dapat dibuat dengan mengandalkan fenomena perubahan warna dan membuka potensi penelitian tentang formula larutan mordan tunjung. Berdasarkan hal tersebut ditemukan dua fenomena utama, yaitu adanya perubahan warna oleh larutan mordan tunjung dan terbentuknya motif akibat perubahan warna tersebut dengan bantuan teknik cat. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan nanti akan terus mengacu pada kedua fenomena penting tersebut karena peneliti menyadari adanya kepentingan untuk melanjutkan penelitian sebelumnya. Dua potensi besar yang ditemukan dan menjadi suatu urgensi atau kepentingan penelitian ini adalah adanya potensi pengembangan formula larutan mordan tunjung yang terbukti memiliki efek signifikan dalam proses perubahan warna dalam penelitian sebelumnya. Kedua, ditemukannya potensi pengembangan motif menggunakan teknik yang sama dengan arah pengembangan yang berbeda, dengan memanfaatkan turunan warna yang didapatkan dari variasi formula larutan mordan tunjung yang telah dieksplorasi.
Oleh karena itu, peneliti mencapai kepada kesimpulan mengenai tujuan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mendapatkan variasi formula larutan mur dan tunjung untuk menghasilkan turunan warna baru dan mendapatkan hasil pengembangan motif dengan teknik cap. Dalam prosesnya akan didapatkan beberapa temuan yang dapat menjadi acuan pengembangan formula larutan murdan untuk peneliti selanjutnya maupun dalam ranah industri tekstil. Selain itu, temuan-temuan yang didapatkan bisa menjadi acuan dalam pengembangan motif maupun pengembangan teknik yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya maupun industri. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini membatasi tiap variabelnya dalam bentuk tegeran sebagai pewarna, mordan tunjung sebagai mordannya, alginat sebagai pengental, busa ati sebagai alat cap untuk membantu pengaplikasian teknik cap pada bahan katun primissima yang telah diwarnai dengan teknik pencelupan sebelumnya. Kerangka penelitian yang sejauh ini dapat terlihat tergambar sebagai berikut. Bermula dari fenomena pewarnaan kain yang melibatkan pewarna alam dan mordan tunjung yang menghasilkan perubahan warna, penelitian akan berlanjut pada pengembangan formula larutan dan teknik cap itu sendiri yang pada tujuannya adalah mengembangkan kedua potensi besar tersebut dengan metode eksplorasi yang di dalamnya menggunakan teknik cap dan dapat menghasilkan turunan warna dan akhirnya bermuara pada pengkomposisian motif. Metode penelitian yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data primer adalah eksplorasi dan wawancara. Selanjutnya, pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan metode studi literatur seperti temuan penelitian sebelumnya pada jurnal tahun 2020 oleh Takao dan pengertian, klasifikasi, prosedur penggunaan pewarna alam pada jurnal tahun 2018 oleh Alamsyah, jurnal tahun 2014 oleh Puji Lestari, dan seterusnya. Sejauh ini, data primer yang didapatkan melalui wawancara adalah 1. Wawancara dengan Gina Shobiro Takao sebagai peneliti sebelumnya pada 28 September 2022 dengan tujuan mengetahui detail penemuan dan penelitian yang tidak tertulis di dalam laporan penelitian sebelumnya, memberikan informasi sebagai berikut. 1. Fokus penelitian adalah didapatkannya perbedaan warna yang dihasilkan oleh larutan mur dan tunjung dalam rangka pembuatan motif pada kain. 2. Metode perebusan dilakukan hingga mendidih selama 15 menit dalam proses ekstraksi pewarnanya. 3. Penelitian yang telah dilakukan hanya menggunakan 1 takaran mordan, yaitu 5 gram mordan pada 1 liter air. Kedua, wawancara dengan Nuriningsih Hidayati selaku pengusaha tekstil dengan pewarna alam pada 29 Oktober 2022 dengan tujuan mengetahui penerapan dan potensi pewarna alam dalam industri, memberikan informasi mengenai pewarna alam dapat dikuatkan dengan proses yang tepat dan apabila tidak diproses dengan tepat dapat menyebabkan pelunturan warna. Data primer yang didapatkan dari eksplorasi sejauh ini telah melalui tahap eksplorasi awal dan eksplorasi lanjutan. Eksplorasi awal tahap 1 dilakukan dengan tujuan untuk memahami proses penelitian sebelumnya. Hasil eksplorasi yang dilakukan dengan tujuan memahami proses penelitian sebelumnya. Eksplorasi ini menggunakan penelitian Gina Shobiro Takao sebagai referensi, dan dari eksplorasi tersebut peneliti memahami bahwa 1. Kekentalan larutan mur dan tunjung dan mempengaruhi perubahan warna, dan tekanan alat cap juga menjadi faktor yang mempengaruhi hasil warna tersebut. Eksplorasi awal tahap 2 dilakukan setelah tahap 1 selesai dengan tujuan untuk menentukan variabel yang akan digunakan dalam penelitian dengan membuat variasi mordan, variasi pencelupan kain, dan variasi pencelupan kain dalam mordan. Pada eksplorasi tahap 2, pengental tidak digunakan untuk memfokuskan eksplorasi pada variasi formula larutan. Didapatkan hasil bahwa takaran mur dan tunjung dapat
ditambahkan sebagai variabel dalam penelitian. Tahap ketiga dilakukan dengan tujuan menambahkan variabel baru dalam penelitian, yaitu pembuatan variasi pengental. Didapatkan hasil bahwa efek perubahan warna pada tiap takaran tidak signifikan dan konsentrasi terbaik untuk cat adalah 5 gram pengental per 50 ml larutan morden tunjung. Kemudian dari hasil tahap 1, 2, dan 3 berlanjut pada tahap keempat, yaitu tahap terakhir dalam eksplorasi awal, dilakukan untuk menentukan formula larutan morden tunjung yang akan dikembangkan. Dan dari hasil tersebut ditemukan bahwa titik jenuh perubahan warna terjadi pada takaran 5 gram morden tunjung per 1 liter air. Berdasarkan hasil eksplorasi awal, peneliti melanjutkan pada eksplorasi lanjutan tahap pertama yang dilakukan untuk mengembangkan variasi formula larutan morden tunjung, menerapkannya pada kain, dan memperbaiki metode tertentu pada eksplorasi awal yang memberikan temuan di luar perancangan. Pada tahap pertama, peneliti melakukan eksplorasi dengan tujuan mengembangkan variasi formula larutan morden tunjung. Penelitian ini dilakukan dengan proses awal yang sama dengan eksplorasi awal dan menggunakan formula larutan di bawah 5 gram per liter, dan didapatkan hasil. Formula yang didapatkan telah menunjukkan hasil perubahan warna yang berbeda-beda seperti yang dapat dilihat. Perbedaan tersebut dapat terlihat jika dibandingkan dengan warna kain awal, namun tidak cukup terlihat ketika diaplikasikan dengan teknik cat. Penelitian ini bermula dari temuan-temuan dalam penelitian sebelumnya yang merujuk pada kesimpulan untuk berfokus pada pengembangan formula larutan morden tunjung untuk mendapatkan turunan warna baru yang nantinya akan diaplikasikan dalam pengembangan motif dengan teknik cat. Untuk itu, berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan berlanjut dengan pengembangan variasi formula larutan morden tunjung dan pengembangan motif berdasarkan inspirasi tertentu sehingga tujuan pengembangan motif dapat tercapai dengan lebih terarah. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai progres tugas akhir saya. Atas kesalahan saya perbuat, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Untuk menuju pertama dan eksplorasi modal dulu dengan pewarna teguran untuk menghasilkan turunan warna baru, ya? Ya, betul, Pak. Oke. Yang ingin saya tanyakan itu, ini saya perlu konfirmasi mengenai definisi turunan warna baru yang mau itu seperti apa? Turunan warna baru yang saya maksud adalah misalnya dari warna hijau tuh seperti yang telah ada di bab 2 tentang warna, bahwa warna itu memiliki spektrum dan di dalam satu spektrum itu ada warna dari muda sampai ke tua. Yang saya maksud turunan warna baru adalah dari warna hijau yang didapatkan dari perubahan warna tegeran oleh larutan morden tunjung itu. Warna hijau yang didapatkan tidak hanya satu jenis tetapi beberapa warna hijau, begitu Pak. Karena mau benar-benar baru. Untuk warnanya mungkin tidak baru, tetapi dari penelitian sebelumnya ini adalah warna yang baru, gitu Pak. Iya. Tapi ini penelitian itu nggak boleh pakai mungkin. Datanya harus pasti. Iya. Jangan mungkin itu ibaratnya. Ya, terus turunan warna yang mau maksud ini sudah selesai belum? Turunan warnanya sudah selesai belum? Sejauh ini saya sudah dapat 3 warna yang berbeda.
Kemungkinan seandainya saya menambahkan beberapa takaran di antara 3 dan 5, yaitu 4 gram, bisa jadi didapatkan satu lagi, tapi untuk sejauh ini 3 warna. 3 warna, jadi 3 turunan warna baru. Ya. Dari dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Nah, saya ada ini sih ada, jadi agak ambigu ini istilahnya, turunan warna baru, turunan dari warna baru, satu warna jadi warna merah gitu. Yang saya jadi agak itu ambigu ya, saya nangkapnya. Ya. Ini untuk saya ya, saya juga banyak kerjain pewarna alam ya, jadi agak bingung apalagi mungkin orang-orang yang awam ya, karena tulisan aku mungkin dibaca sama bukan cuma orang yang di tekstil aja, di bidang lain, orang bisnis, di dulu juga itu jangan sampai membingungkan definisinya. Jadi ada baiknya sih cari istilah pengantin biar lebih itu. Baik, Pak. Nanti ngobrol lagi lah ya. Karena itu feedback dari saya sih itu saya agak bingung kok ini ya istilahnya turunan warna baru. Apakah cukup dengan turunan warna saja? Spesifik kan kamu hijau ya? Betul, Pak. Untuk masalah turun warna hijau atau apa? Turunan warna hijau ke coklat satu ya? Bangsa hijau coklat atau bangsa apa? Seperti baju saya. Ya, betul, Pak. Oke. Untuk latar belakang tentunya saya suka yang seperti ini, singkat jelas padat ya. Cuma ada beberapa yang perlu yang masukkan di sini. Pertama ya, proses pewarnaan. Pada proses pewarnaan yang ini kamu bawa. Bawa, Pak. Saya bawa. Pada proses pewarna alam, paragraf 2. Ya. Pada proses pewarna alam dikolaborasikan dengan modal sebagai penguat ikatan lain. Yang saya garis bawahi ini kata dikolaborasikan ya. Kalau dikolaborasikan itu apa ya? Ada makna atau kesannya lebih ke opsional. Misalnya, padahal kan kalau modal, setahu saya kerja di pewarna alam, yang namanya proses modalnya itu adalah proses yang wajib, ya. Jadi ada baiknya juga ini dikolaborasikan ini, tadi katakan ini, biar dia kalau kolaborasi tadi yang saya bilang, dia kesannya itu adalah opsional, bukan sesuatu yang wajib. Padahal modal di adalah wajib. Ya. Terus masih di paragraf 2 ini kamu mengutip 2 data pentingnya, 2 pernyataan penting. Tapi menurut saya ada baiknya ini kan menurut orang lain ya. Iya, betul, Pak. Menurut Ibu Sari sama menurut Agina ya. Tambahin dong menurut kamu di mana? Ini kan tulisan orang lain. Tambahkan pandangan kamu, tambahkan ya tulisan kamu pernyataan kamu. Menurut tulisan seperti ini, menurut dia seperti ini, jadi dari 2 data yang kamu ambil itu, kamu ambil apa sih? Ya, ambil makna apa sih? Ya itu ya sebelum baru sudah saya tanyakan tadi. Terus ini ada 2 paragraf terakhir diawali dengan berdasarkan. Jadi kayak mau mudahan kenapa yang nggak jadi. Ya, ini soal enak atau aja ya dibaca ya. Udah sekarang yang sebelum kayak mudahan gitu. Sebelumnya dibilang gitu lagi. Jadi kayak mudahan nggak jadi ya. Berdasarkan apa penelitian sebelumnya, berfokus pada evaluasi. Oke, ini
Selanjutnya, slide tadi yang berdasarkan ini. Tadi saya bilang ini udah oke, tinggal ada pengembangan sedikit ya, ada koreksi sedikit aja di sini. Kamu mau tetap di sini atau ikut ke judul? Karena yang saya lihat tulisan kamu latar belakang ini tidak mau ke judul. Kenapa? Di judul kamu itu yang jadi fokus utama kan modal tunjuk ya. Iya betul. Ya, tuh modal tunjuk. Terus dengan pewarna alam tegeran itu juga di sini nggak muncul ya. Kata-kata kedua itu nggak muncul di sini. Tunjuk juga nggak muncul kata pertama. Seluruh warna baru ada di sini dimensi walaupun tadi ya itu masih jadi misalkan buat saya istilahnya turunan warna baru ya. Jadi kamu mau sini mau ingin judul mengikuti isi atau isi mengikuti judul karena ini tidak saling bersentuhan. Ya. Kalau ikut judul berarti yang mesti kamu ada ini kan tunjuk tunjuk Ya, seperti di awal dengan juga yang kedua ini mesti muncul yang jadi titik beratnya si tunjuknya itu ya. Terus ketika saya lihat ini udah beda lagi motif di sini nggak ada ngomongin motif loh ya. Betul. Identifikasi oke, rumusan oke, tujuan oke, oke. Ini yang rancu lagi nih ya, tinjauan pustaka ya, ini minim sekali ya. Dan tadi tinjauan pustakanya pun dia tidak mencerminkan judul ya. Jadi kalau seperti ini ada tunjuk utama berarti yang punya porsi utama, porsi lebih besar adalah tunjuk. Dan ironisnya di sini nggak ada bahas tentang tunjuk. Oke, saya tanya tunjuk itu apa? tunjung itu salah satu jenis morden. Nah, yang menurut tentang tunjuk ya. Tunjung yang saya pakai itu rumus kimianya FeSO4 3 kali atau ferrosulfat. Didapatkan dari mineral di tanah. Karena fungsi utamanya adalah menguatkan warna dari pewarna alam, karena jika tidak dikuatkan pewarna alam ini lunturnya cukup banyak, jadi dikuatkan sehingga warna ini tidak luntur. Itu adalah fungsi utama morden. Namun dalam penelitian saya, tunjuk ini saya peneliti fungsikan sebagai pengubah warna. Fiksasinya bukan menggunakan tunjung tetapi menggunakan morden yang lain. apakah hanya untuk warna fungsinya tunjuk ini? Fungsi asli morden tunjuk ini selain warna, saya rasa itu aja Pak, dalam pewarnaan kainnya. Ini kan kalau menyebutkan ini di judul, soal tunjuk itu definisinya apa, didapatkan dari mana aja, fungsi utamanya apa, saya itu pasti itu pengetahuan dasar ya. Iya, Dasar Pak. mesti tahu ya. Dasarnya mesti tahu. Ya lebih dalamnya sih pengetahuan ke apa namanya ke pewarnaan. Karena itu jadi dasar kamu untuk eksplorasi. Ya, kamu tahu dari mana itu? Tahu dari mana bahwa formula yang kamu buat itu sudah tepat, sudah apa maksudnya? Itu baru dilakukan gitu, belum pernah dilakukan sama peneliti sebelumnya. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Saya melanjutkan dari penelitian sebelumnya. Jadi di penelitian sebelumnya yang saya lanjutkan adalah pengembangan formulanya, dan sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu formula, yaitu 5 gram per liter.
Jadi di penelitian saya mengembangkan variasi formulanya. Saya tambahkan beberapa, misalnya salah satunya 0,35 gram per liter, 1 gram per liter, 2 gram per liter, seperti itu, Pak. Kamu tampilkan di sini ya? Ada di sini. Itu di mana? Di bagian data sekunder. Sebentar, saya buka halamannya ya. Di bagian yang data sekunder dari halaman 12 di situ. Kemudian di halaman 14 di bagian Mordan, formula larutan Mordan 7 yang digunakan pada penelitian oleh Takao pada tahun 2020 adalah 5 gram Mordan per 1 liter air. Kemudian juga saya cantumkan di bagian data primer wawancara. Ya ini juga sih sama tentang pewarnaan juga kan di sini nggak ada ya. Apa tentang tegara di sini nggak ada. Ya, jadi kenapa harus ada bab 2? Bab 2 itu jadi dasar. Kita ditanyakan kamu dasar titik tolak eksperimennya dia dari mana? Gimana bisa menentukan formula, misalnya ekstraksinya harus sekian ya, misal 1/10 ya, sekilo sama 10 liter, itu dari mana? Ini nggak ada karena kan sebelum modalin kita mesti diwarnai dulu ya. Dan keputusan kamu untuk jadi ada motif itu apa? Gimana? Jadi kenapa? Karena saya itu melanjutkan dari penelitian sebelumnya, jadi saya buat semua prosesnya itu sama kecuali pada variasi formula larutan Mordan tunjung. Formula larutan Mordan tunjung hanya itu yang saya bedakan, selebihnya saya gunakan sama. Tapi karena yang tujuan saya adalah menghasilkan warna baru atau turunan warna baru tersebut dari pengaplikasian Mordan tunjung, saya tidak melihat urgensi bahwa saya harus menggunakan 3 pewarna yang dipakai dari peneliti sebelumnya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa benar dengan variasi takaran Mordan tunjung tersebut bisa menghasilkan warna yang berbeda dari warna sebelumnya gitu. Ya itu, jadi urgensi pemunculan motif tuh nggak kuat namanya. Oh, iya, Pak. Selanjutnya walaupun oke, saya terima nih, misal saya terima motif ini juga nggak cukup ya teori ini apa? Gimana, Pak? Motif apa? Itu saya belum menggunakan referensi motif apa, jadi saya yang di eksplorasinya adalah kekentalan seperti apa sih yang membuat motif ini dapat terlihat jelas gitu. Jadi ketika kamu ngomongin atau masukkan satu lingkaran kunci itu adalah satu tanggung jawab yang harus kamu selesaikan dengan tali, bukan tempelan aja. Ya. Jadi menurut saya untuk mempertanggungjawabkan nanti turunan warna itu berat sih, ya. Iya, Pak. Dengan waktu kita nggak banyak, kenapa nggak fokus aja di sana sih? Ya. Atau nggak usah ngomong kayak ada motif, ya. Kalau menurut saya ya. Ya. Terus ini ada nilai warna. Ini untuk teori ini bukan tentang warna. Ada warna, nilai warna. Ini teori ini sama apa? Untuk menjelaskan tentang turunan warna itu, Pak. Iya. Bahwa di dalam satu spektrum ini warnanya itu bisa bertingkat gitu, Pak. Yang diperlihatkan melalui diagram ruang warna Munsell gitu. Oke, kaitkan apa yang sudah dilakukan dengan Munsell ini. Gimana, Pak? Kaitkan apa yang sudah dilakukan Ya. dengan teori Munsell. Yang saya lakukan adalah menemukan bahwa memang benar itu masih di dalam satu spektrum atau satu garis yang sama sehingga dapat disebut sebagai satu keluarga atau turunan warna yang sejenis gitu. Oke. Ini termasuk warna apa sih? Warna Warna. warna hijau, Pak. Saya
Di sini saya menggunakan klasifikasi atau pengelompokan warna berdasarkan primer sekunder, dan ini termasuk dalam warna sekunder, warna hijau. Ya, kita pakai ya. Itu ini mungkin teori itu bukan cuma tempel, artinya Ya. teori pun harus saya bisa baca. Dulu deh, nanti saya kebanyakan ngomong. Ya. Hah? Bisa saya tanya dulu. Udah, Kalau Pak Alvin masih enggak? Oke, jadi bab 2 ini, bab 3 pun sama, itu harus mencerminkan juga rumusan masalah. Rumusan masalah itu pertanyaan, ya, pertanyaan yang harus kamu jawab. Untuk bisa menjawab itu, kamu perlu apa sih? Perlu data apa? Teori apa? Terus, apakah saya perlu kuesioner? Apakah perlu survei atau observasi? Atau eksplorasi? Apa harus wajib kuesioner itu? Tergantung pertanyaannya apa. Karena kalau saya bikin kuesioner, mubazir nggak jadi sesuai sama pertanyaan dari kami ikut sama isi bab 2, isi data primer pun harus mencerminkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya. Ini masih itu kan nggak ada tentang motif itu, ada motif nggak sih? Motif, maksudnya ada motif ya, tapi di latar belakang nggak ada motif ya. Saya koreksi saya ralat deh, ini juga harus dipelajari karena identifikasi masalah itu harus mencerminkan latar belakang. Ini nyambung ke rumusan masalah itu di luar penelitian. Sini ada tapi di sini. Tapi untuk apa dari saya suka latar belakang kamu yang sangat jelas padatnya, ya sedikit lagi di walaupun dia belum sinkron dengan dulu, walaupun dia belum sinkron dengan bab selanjutnya, ya. Oke, selamat pagi ya, apa kabar? Baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamatnya sudah sampai tahap review 2 dan ya saya baru mulai ya, saya tidak kamu. Nah, mohon maaf kalau saya baru mulai. Ya, dari apa yang tadi saya sudah yang saya simak ya, lalu tadi saya juga mengulangi apa yang Pak Alvin sampaikan. Sebenarnya kurang lebihnya sama sih pas di awal. Pasti kita kan awalnya dengan judul ya, kayak eksplorasi warna tunjuk dengan warna terbenam untuk menghasilkan turunan warna baru. Nah itu memang jadi pertanyaan gitu, turunan warna baru itu apa? Jadi itu sifatnya ngambang, sehingga nanti saya harapkan bisa ada diskusi lebih lanjut. Nah tadi itu saya kepikiran kalau untuk turunan warna baru, misalkan tadi kalau Pak Ali menawarkan atau merekomendasikan kan turunan warna hijau atau warna apa yang lebih spesifik yang dihasilkan dari model tunjuk dengan pewarna terang sesuai dengan penelitian terdahulu, atau bisa jadi mungkin bukan barunya gitu, atau bukan turunan warna baru tapi misalkan menghasilkan variasi warna atau turunan variasi warna. Ya itu nanti tinggal diatur aja lagi punya. Saya ngerti maksudnya, tapi dari segi judul memang agak apa ya, bisa memunculkan tanda tanya gitu ya. Jadi nanti pada saat sidang kamu tidak bisa menjelaskan dengan dengan jelas dan memang benar gitu ya, ya pasti ya itu jadi kayak jadi pertanyaan dan ya pasti itu akan mengurangi poin. Bisa mungkin eksplorasi pewarnaan terbenam untuk menghasilkan turunan menggunakan model tunjuk atau apa gitu, atau apa ya, silakan di switch aja lah nanti diskusi dengan Gina atau Gina. Nah tadi saya melihat kamu saya lihat dari judul ya, terus mungkin saya agak lompat ke penulisan. Sebenarnya saya suka dengan laporan kamu yang
jadi gak usah terlalu banyak-banyak banget gitu karena capek ngeliatnya sebenarnya ya. Gimana ya supaya bisa simple, to the point, tapi memang cukup, nggak usah terlalu panjang dan lain sebagainya. Gimana ya, dan saya lihat di kamu tuh cukup baik sebenarnya, tapi memang ada beberapa yang miss gitu, dan itu cukup major ya. Jadi hal-hal yang jadi keywords di sini, khususnya yang berhubungan dengan tadi sudah disampaikan Pak Aldi, tunjung, pewarna tergeran ya, pasti kan ada ya pemaparan teori itu ya. Nah, itu kamu tuh miss gitu, entah kamu mungkin lagi sibuk lah atau apa mungkin ya. Jadi kamu kelewat gitu. Setahu saya kamu kayaknya cukup apa ya, kalau dari saya perhatikan dulu saya pernah ngajar kamu kayaknya cukup detail gitu kan. Sangat disayangkan hal tersebut, hal yang sangat sebenarnya basic banget tapi kok bisa terlewat gitu ya. Untuk masukkan warna baru atau variasi warna dan lain sebagainya. Nah, jadi lepas dari tadi mungkin masih ada yang bisa atau enggak, saya sih suka dengan tampilan laporan yang yang nggak tebal-tebal banget, tapi ya langsung lah ringkas. Cuma ya tadi ya dengan masukan yang tadi ya mau melengkapi lagi. Nah, terus untuk presentasi saya sih juga suka dengan juga dari awal kamu pakai poin-poin ya, jadi kamu memanfaatkan atau menempatkan PowerPoint atau ya slide ini memang semestinya gitu ya. Dan ini yang patut dipertahankan, dan ini sebenarnya bisa dijadikan bahan untuk nanti kalau ngasihkan ke laporan ya. Memang kayaknya kamu modelnya set to the point dan lain sebagainya, tapi ada beberapa yang misalkan gini, ngomongin masalah data. Jadi coba kamu paparin tentang data. Primer, sekunder. Nah, ini kan kalau di slide ini kan kamu sajikan dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, kan bisa aja kamu adaptasi di sini. Jadi sebelum masuk ke data primer kan 3.1 data ya, terus 3.1.1 kan data primer. Sebelum masuk ke data primer, data sekunder dan juga eksplorasi, kamu bisa memaparkan ya pengantar lah bahwa pada bab ini akan menjelaskan mengenai ini, kurang lebihnya mungkin disajikan dalam bentuk bagan. Kalau kan yang bagannya jadi penyajian datanya nanti ada data primer, sekunder, data primernya diambil dari apa, metode pengumpulan datanya, data sekundernya dari literatur yang mana-mana gitu ya. Secara general, misalkan dari penelitian terdahulu atau dari artikel populer mengenai pewarna alam dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, jadi saya tambahin ya bagian-bagian ini. Dan mungkin beberapa bagian dari presentasi itu bisa kamu masukkan ke sini gitu untuk jadi ya tampilan bagan lah ya, mengingat tulisan kamu kayaknya udah langsung gitu ya. Bisa ditambahkan supaya lebih jelas gitu, karena kan yang tahu ini mungkin kamu dengan pembimbing ya, maksudnya yang lebih tahu gitu ya. Kami penguji karena diminta untuk menilai dan akhirnya membaca, ya bantu kami untuk bisa memahami laporan dengan lebih baik gitu ya. Jadi tadi apa yang sudah kamu sampaikan di presentasi mungkin ada beberapa yang bisa diadaptasi ke laporannya, karena sudah baik ya. Lalu ini berarti ini ya apa namanya, tadi yang saya lihat kalau di batasan kan kamu menggunakan tunjung ya sebagai jangkauannya. Lalu ada beberapa alginat sebagai mental ya. Nah, berarti artinya ini batasannya akan jadi pasta aja atau yang kental aja, atau larutan juga dipakai, larutan liquid yang cair gitu. Nah, hanya kental saja. Hanya kental saja. Ini berarti color sistemnya yang ini Cap. Ini cap. Oh, kalau yang atas itu dicelup Bu. Jadi itu untuk dibandingkan warnanya beda atau tidak ketika dicelup dan dicap. Jadi sebenarnya yang kamu ini itu yang apa? Yang dicap tuh yang ada polanya, motifnya. Ya, betul. Nah itu maksud saya, kamu maksudnya mau menjelaskan dulu, tapi itu nggak ngeh gitu. Saya nggak ngeh, makanya saya mikirnya berarti kamu ada dua ya. Ada kayak mungkin capnya itu jadi untuk nanti untuk menghasilkan atau jadi apa ya? Pewarna untuk pola atau motif, terus nanti backgroundnya itu dari celup atau apa untuk variasi desainnya atau bagaimana gitu. Kalau yang seperti itu tolong diperjelas ya. Mumpung masih di preview 2, hal ini masih bisa dilengkapi lagi ya, diperjelas. Apakah nanti di batasan masalah bisa ditambahkan misalkan penggunaan alginat sebagai pengental larutan pot dan tunjung yang digunakan dengan teknik apa gitu yang akan diaplikasikan atau akan diterapkan menggunakan teknik apa gitu
diklasifikasikan sebagai material, teknik ya. Kan mungkin bisa diklasifikasikan sebelum masuk ke poin-poin ini gitu. Intinya sih sebenarnya diperjelas ya, kamu melakukan tapi kayaknya ada beberapa yang kamu miss gitu atau kelewat. Jadi di sini saya memberikan beberapa catatan. Ya, jadi pertama tadi masalah penulisan, presentasi ya silakan dilihat dibaca di sini. Terus udah gitu masalah konten itu berkaitan dengan warna baru, frase warna baru ya, turunan warna baru, tolong didiskusikan kembali. Terus penjelasan tentang tujuan dan teguran, kalau bisa ditambahkan di bab 2. Lalu di bab 3 saya tambahnya adalah perjelas penelitian terdahulu ya. Before afternya lah mungkin ya. Before-nya itu maksudnya penelitian terdahulu tuh apa, kalau misalkan perlu ada gambar cantumkan ya di sini. Kamu untuk studi penelitian terdahulu tuh yang dari Karina halaman berapa ya? Halaman 12. Halaman 12 itu kan masih sedikit banget sih mungkin jabarannya. Sedangkan kamu itu jadi core kamu gitu kan, ibarat kamu lanjutin penelitiannya Karina untuk tegeran ya, dan dengan more dan video dijelaskan ya, jelaskan dan kalau bisa catatkan gambar ya. Untuk Karina sebagai pembimbing kamu di sini mungkin kamu juga punya privilege untuk bertanya langsung, meminta pendapat langsung, atau mungkin boleh pinjam karyanya untuk nanti kamu foto bahwa before-nya warna misalkan warna dari hasil tunjungnya, more dan tunjung yang dulu itu seperti apa, sehingga nanti yang mau kamu kembangkan itu warna yang mana. Kan mungkin ada banyak ya eksplorasi dengan tunjungnya waktu itu, apakah semuanya, apakah dari beberapa warna saja atau bagaimana gitu. Intinya memang saya tadi sempat bisik-bisik ke Pak Aldi itu, kalau penelitian pewarnaan itu agak kimia ya, dia nggak sih rasa penjabarannya ya ada di mana bisa ke tekstil, desain, kria seperti ini, tapi memang kimia banget juga gitu, maksudnya ya sains juga, scientific juga. Jadi kan perlu pendokumentasian dengan rinci kan, bukan karakternya orang-orang tuh rajin, rapi, jadi nanti gitu ya, rajin, rapi, detail ya Pak Aldi ya. Iya enggak gitu, ini kan bilang gitu, soalnya saya ngomong gitu ke anak-anak KTAN ini biasanya begitu dan kalem gitu, karena dalam dia bekerja gitu ya. Jadi kamu melakukan maksud saya ya. Nah, jadi tolong dilengkapi lagi untuk hasil yang lebih baik. Itu aja mungkin kalau dari saya. Terima kasih. Oke, satu lagi. Ini langsung aja. Ya. Kalau menurut saya, kalau kamu gagal dengan cuma nurut aja, pengen ada yang agak variatif. Ini juga kan kamu pakai ini ya, pakai capit. Berarti dia belum printing ya. Secara nggak langsung belum print kan? Itu nanti bisa ditanyain juga loh pas kalau sedikit kan tanya informasinya ya. Maksud saya kalau misalnya pakai ini aja di masking mah, kalau saya tulisnya di masking masih bisa dianalin. Pak, di masking tahu nggak? Gimana Pak? Di masking. Misalnya kamu tutup aja nih pakai gambar tuh, oleh tutup lagi oleh supaya ngebatik, berarti kan di maskingnya pakai lilin. Nah, ini kan masih, kalau menurut saya dia masih bisa lah, paling itu mah ya, jadi bisa ada 3 warna gitu. Dibanding kalau ini kan udah jadi teori sendiri. Oke, kalau masking kan masih adaptasi itu apa ya? Cara kerja lebih rapi kan, cara kerja lebih rapi tadi dia kan kalau modal juga ada dia yang dicelup, ada yang di ada yang dituasin. Menurut saya itu masih belum offside lah kalau bola. Salah satu cara yang masuk banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu Pembimbing dan 1 dan 2 yang udah banyak masukan ya di kamu. Mungkin ini momen yang kemarin tunggu-tunggu juga sama kamu gitu, banyak masukan dari luar karena ya selama ini baru ketemu sama saya. Kebetulan memang Bu Dia juga belum sempat ya, kemarin belum sempat ketemu ya sama Bu Dia. Jadi belum ada banyak masukan dari luar selain dari saya gitu. Oke. Makasih mungkin untuk Bapak dan Ibu, mungkin untuk Fian boleh tunggu di luar dulu sebentar ya. Oh ini belum
eat some food. Stress. That's okay, but at least I can answer all of the questions that judges ask me to. Mari kita jajan takoyaki. Latar belakang aku ada motif. Kalau latar belakang aku ulang rumusan, identifikasi. Kalau mau, jadi tuh aku nggak ada masalah soal mungkin nanti dibuat komposisi pas. Ya gimana ya, aku emang ngerasa kurang sih di aku presentasiin kurang, jadi nggak terlalu terinspirasi. Makanan pemberi semangat bersama Agi. Dan teman pemberi semangat. Oh my god, yes, you're my pemberi semangat. Emang kayak gitu sih kehidupan. Lihat lah ini sepatuku, biar gampang dimasukin lupa. Jadi aku lebih memilih kesulitan. Jadi setelah sidang kita masih hustle life ya agaknya. Kenapa ini kok saya merasa seperti diteror? Mau kemana anda? Gimana nih?